ยังเล่าฟังไม่เคยจะมีใครผ่านมาทางนี้ไม่เคยจะมีใครผ่านมาทางนี้ที่ฉันรออะไรอยู่เพราะรู้ตัวอีกทีมันก็เห็นได้ไม่เคยจะมีใครผ่านมาทางนั้นตั้งแต่วันที่เธอเลิกมาที่รับรู้คำที่แสนจะรู้ทั้งเปลี่ยนก็เป็นเรื่องราวที่เลิกกันไปแต่ฉันก็ยังไม่เปลี่ยนจริงตอนนี้ผมก็ไม่ได้มีใครคนนั้นแค่ฟักไม่คิดจะรักใครไม่ที่เคยรักเธอตอนนี้เธออยู่ที่ไหนฉันจะไปหาเธอฉันยังอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่เราเคยมีกันและกันเป็นห่วงจะทักไปหาแต่ใจก็รู้ว่าเธอนั้นคงไม่ฟังทำไมต้องพูดเหมือนกับว่าเธอไม่เคยจะรักกันแต่อยากจะบอกว่าตอนนี้ฉันนั้นก็ยังรอฟังไม่เคยจะมีใครว่าเธอไม่เคยจะรักกันไม่เคยจะมีใครผ่านมาทางนี้ที่ฉันรอเพราะรู้ตัวอีกทีมันยังไงไม่เคยจะมีใครผ่านมาทางนั้นตั้งแต่วันที่เธอเลิกมาให้รับรู้ที่แสนจะรู้ทั้งเปลี่ยนเป็นรักเลิกไปแต่ฉันก็ยังไม่เปลี่ยนจริงตอนนี้ผมก็ไม่ได้มีใครคนแค่ฟักไม่คิดจะรักใครไม่ที่เคยรักเธอตอนนี้เธออยู่ที่ไหนฉันจะไปหาเธอใจยังอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่เราเคยมีกันและกันเป็นห่วงจะทักไปหาแต่ใจก็รู้ว่าเธอนั้นคงไม่ฟังไม่ต้องพูดกับเธอไม่เคยจะรักกันแต่อยากจะบอกว่าตอนนี้ฉันนั้นก็ยังรอฟังไม่เคยจะมีใครว่าเธอไม่เคยจะ แค่ฟักไม่คิดจะรักใครมันที่เคยรักเธอตอนนี้เธออยู่ที่ไหนฉันจะไปหาเธอใจอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่เราเคยมีกันและกันเป็นห่วงจะทักไปหาแต่ใจก็รู้ว่าเธอนั้นคงไม่ฟังทำไมต้องพูดเหมือนกับว่าเธอไม่เคยจะรักกันแค่อยากจะบอกว่าตอนนี้ฉันนั้นก็ยังรอฟังไม่เคยจะมีใครผ่านมาที่นี่ไม่เคยจะมีใครผ่านSelamat pagi, Bapak, Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan. Siapa yang senantiasa menikmati berkat Tuhan, lambaikan tangan, puji Tuhan. Beri senyum, sapaan yang termanis kepada saudara kita kiri kanan, karena engkau adalah pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Amin.
Siap untuk memuji Tuhan, siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari sama-sama kita akan satukan hati kita agar apa yang kita kerjakan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Dan perkasa. Amin. Allah Tritunggal, suci suci. Sama-sama kita akan bangkit berdiri. Dengan iman kita akan katakan, suci, 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 karena Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Amin. Suci, suci,
bagimu Tuhan. Segenap nafas kami rindu memuliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagimu. Biarlah menunjukkan dengan nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, segala pujian hanya bagimu. Haleluya. Genap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Surga bumi kan berseru, kuduslah Kami datang Tuhan pagi ini dengan membawa ucapan syukur, dengan membawa cinta kami kepada Engkau Tuhan. Karena saat kami melihat akan diri kami, saat kami mulai bangun, saat kami mulai melihat betapa anugerah-Mu besar melalui kehidupan, nafas hidup yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan untuk memberikan hidup ini bagi Engkau. Kami rindu Tuhan untuk mengembalikan segala kebaikan, segala anugerah melalui ketaatan kami kepadamu, melalui kesetiaan kami kepadamu Tuhan, melalui iman percaya kami yang akan senantiasa kami dorong terus Tuhan untuk lebih lagi berserah kepada Engkau. Dan kalau pagi ini Tuhan, Engkau beri kesempatan pada kami untuk datang, berbakti, beribadah, datang memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah kami datang bukan karena kebiasaan, tetapi saat kami datang ke rumah-Mu, datang di bawah kaki-Mu, kami akan memberikan yang terbaik melalui ketaatan kami kepada Engkau. Urapi, pimpin ibadah pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kiranya kuasa hadirat-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu saja yang akan menguasai ibadah pagi ini. Di saat kami juga akan mendengar kebenaran firman-Mu nanti,
Engkau juga akan mengubah hati kami Tuhan. Menjadi hati yang baru, hati yang lebih lagi mempunyai iman yang teguh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersorak-sorai, kami siap untuk memberikan ketaatan kami kepada Engkau. Dan di dalam satu nama yang luar biasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat Siloh akan dengan iman berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dino, dino wengi Gandul Gusti. Siapa yang Gandul Gusti? Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Dino wengi Gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku saya seneng. Saben dina kulawke, saben dina, saben dina kulawke, saben dina, saben dina kulawke. Gandul Gusti. Amin. Beri tepuk tangan untuk Usinda yang sudah memberikan persembahan pujian Gandul Gusti. Puji Tuhan. Siapa yang senantiasa kehidupan kesehariannya Gandul Gusti? Lambaikan tangan. Artinya Gandul Gusti adalah hidup kita senantiasa dilandasi oleh iman percaya kepada Tuhan. Amin. Mungkin apa yang kita inginkan jauh dari ekspektasi kita, jauh dari apa yang kita inginkan. Apa yang kita doakan tidak pernah, mungkin belum dikabulkan. Tetapi Gandul Gusti itu harus selalu. Amin. Jangan kecewa, jangan senantiasa terus ragu. Gandul Gusti itu adalah kata kuncinya. Dan kita harus senantiasa memuji Tuhan. Karena Yesus adalah Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan. Amin. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Mari puji, mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia,
dari mula, sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, kaulah Tuhan atas nama bumi. Yesus Tuhan, kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, kaulah Tuhan pemerintah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Dinubuatkan oleh para nabi, kepadanya diberikan segala kuasa, juru selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula, sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, kaulah Tuhan memerintah untuk selamat. Yesus Tuhan, kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, kaulah Tuhan pemerintah untuk selamat. Yesus Tuhan, kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka hati kita. Kita akan siapkan agar benih yang luar biasa itu boleh masuk tertanam dalam kehidupan kita. Karena apa? Kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Kekuatan kita hanya berasal dari Dia. Kita tidak mampu dan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kekuatan dari Tuhan. Amin. Sama-sama kita akan bangkit berdiri. Kekuatan diriku, sebab kau sanggup, sebab kau sanggup. Ku datang kepadamu, kau terima diriku, sebab serahkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab kau sanggup, sebab kau sanggup. Tepati semua janjimu.
Siapa yang hari-hari ini sedang mengalami kekecewaan? Siapa yang hari-hari ini sedang mengalami suatu pergumulan? Datanglah kepada Tuhan. Karena Dia adalah jawaban yang pasti. Karena Dialah kekuatan dalam kehidupan kita. Orang lain tidak bisa memberikan kekuatan. Kita sendiri yang hanya bisa berharap kepada Tuhan. Dengan kita datang kepada Tuhan, dengan segenap hati kita berserah kepada Tuhan. Haleluya. Ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup, Kau kekuatanku. Kau hiburku, Kau tepati janjimu. Amin. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, setiap tepi semua janji. Oh, di setiap langkah aku kan berserah, berikan hidupku bagimu. Kau ada di saat ku berluka, setia selalu selamanya, selamanya. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, berikan hidupku bagimu. Memberikan hidupku, Berikan hidupku bagimu. sekali lagi memberikan hidupku bagimu. Berikan hidupku bagimu. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk segala kebaikan yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Bahwa Engkau setia terhadap janjimu. Engkau menolong kami dan dalam segala keadaan yang kami alami. Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami takut kami ditinggal seorang diri, ternyata Engkau tetap hadir bersama dengan kami. Maka biarlah Tuhan kami memberikan hidup kami untuk semakin bergantung kepadamu, untuk semakin gandul kepadamu. Terima kasih ya Bapa yang baik. Berfirmanlah kepada setiap kami pagi hari ini. Perbaiki tingkah langkah kami. Perbaharui pikiran dan roh kami. Perbaharui hati dan jiwa kami dengan kebenaran firman-Mu. Supaya dari hari ke hari kami terus diproses, kami terus diperbaharui. Hingga menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Apa kabar pagi hari ini Bapak Ibu?
Puji Tuhan ya saudaraku ya, luar biasa. Ya betul, bukan kebiasaan, bukan latah saudara ya. Tetapi memang karena kasih karunia Tuhan kita bisa luar biasa hingga hari ini. Karena kemurahan Tuhan kita ada hingga hari ini. Ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang sedang bermasalah, ada yang legan tidak punya masalah. Tetapi di atas semuanya kita perlu ingat Immanuel tetap beserta dengan kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Pastikan setiap harinya kita beserta dengan Tuhan. Pastikan setiap harinya kita mengikuti Tuhan kita. Puji Tuhan. 2 minggu yang lalu kita membahas mengenai kemurahan hati, saudara. Mau lanjut ya. Kalau kemarin kita membahas ayat-ayat di atasnya, sekarang kita turun ke bawah ayat-ayat di bawahnya. Lukas 6 ayat 36. Jam yang ada di gereja pas persis 6.36, saudara ya. Lukas 6 ayat 36 sampai 38 kita akan baca sama-sama kebenaran firman Tuhan. Sambil tetap duduk tidak apa-apa, hanya 3 ayat kita baca bersama-sama. Lukas 6 ayat 36 sampai 38. Mari kita mulai dari kata hendaklah kamu murah hati. 2, 3 mulai. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. 37, janganlah kamu menghakimi. Maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Puji Tuhan, kita berhenti di ayat 38 pas jamnya 6.38 saudaraku ya. Tadi kita mulai 6.36 ayat 36 lanjut selesai ayat 38 pas jamnya 6.38. Ini pertanda apa saudaraku? Pertanda ngepasi saudara ya, enggak ada tanda apa-apa. Puji Tuhan. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang kemurahan hati itu dari ayat-ayat di atasnya saudara ya. Nah sekarang kita mau ke ayat yang di bawahnya. Karena sebetulnya antara ayat 36 dan ayat 37 walaupun di Alkitab kita itu dipisah oleh LAI, oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk mempermudah perikopnya, tapi sebetulnya itu kan enggak ada pisahannya. Ketika Yesus berkhotbah kan khotbah aja, enggak ada pemisahnya saudaraku. Dan pagi hari ini kita akan melihat dalam ayat 38 bagian akhir, kalimatnya berbunyi, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kita. Kata ukuran dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata metron. Dari kata metron muncul kata meter. Kalau buat kita ukuran itu ya meteran ya saudaraku ya. Ukuran standar yang kita kenakan kepada orang lain itu yang akan diterapkan pada diri kita sendiri saudara. Dulu waktu kecil saya pernah membaca sebuah kisah ilustrasi saudaraku. Ketika seorang anak kecil ngomong sama mamahnya, "Mama, aku ini tingginya 3 meter loh." Sang mamanya kaget, "Mah, kok 3 meter? Kamu aja baru segitu kok bisa 3 meter." Mamanya ngomong, "Masa sih? Iya, aku ini tingginya 3 meter." Coba lihat, mamanya ngomong seperti itu kan. Mana-mana tingginya 3 meter. Ini aku tingginya 3 meter. Enggak lah, kamu 1 meter. Baru 1 meter lebih sedikit. Enggak, aku ini 3 meter. Kok bisa 3 meter? Dan anak ini mengeluarkan, rupanya dia buat meteran penggaris sendiri. Saudaraku ya. Ini mah lihat, pakai penggaris
penggaris kertas itu saudaraku, meteran yang dia buat, nih aku tingginya 3 meter. Gitu ya saudaraku ya. Dan mama ini udah, oh ya pantas, karena dia mengenakan standarnya sendiri. Dia mengenakan ukurannya sendiri. Tanpa kita sadari, kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali kita pun punya ukuran kita sendiri, punya gaya kita sendiri yang mulai coba kita terapkan kepada orang lain. Dalam rumah tangga, ibu biasanya mengatur rumah tangga, saudaraku. Walau tidak setiap rumah ada tangganya, tetapi namanya rumah tangga. Ya. Dan ibu ini mulai biasa mengatur anak, mengatur suami, mengatur ART, tanpa disadari ketika ibu ini keluar rumah. Dia mengenakan kacamata standarnya sendiri. Dan dia mulai melihat orang lain berdasar standarnya sendiri. Bukan cuman ibu, bapak juga begitu. Bapak punya standarnya sendiri yang ketika dia melihat bapak-bapak lain. Kok seperti itu? Kok enggak seperti saya? Nek anakku wis tak seneni. Ya, berapa banyak kita seringkali seperti itu ya saudaraku ya. Nek anakku wis tak seneni. Ya saudaraku ya. Kenapa? Karena kita pakai standar kita. Kita pakai gaya kita dalam kita mengukur orang lain. Nah Alkitab mengajarkan ada 3 hal. Menurut Lukas ayat 36 sampai 38 ada 3 hal. Yang berbicara masalah ukuran. Ukuran yang kita terapkan ke orang itu akan diukurkan kepada kita. Dalam hal apa? Ayat 37, dalam hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Itu yang pertama. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Yang kedua, pengampunan. Yang ketiga, berilah dan kamu akan diberi. Itu yang ketiga. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ketika kita menghakimi orang dengan standar ini juga akan diterahkan ke kita. Ketika kita mengampuni orang dengan standar ini, maka kita juga akan diampuni. Ketika kita memberi orang dengan standar ini, maka ini pun akan kembali kepada kita. Bahkan lebih ya, karena dikatakan takaran yang baik bukan takaran yang curang. Takaran yang baik yang dipadatkan, digoncang, tumpah keluar. Wah ini seperti dulu zaman ketika kita memberi beras pakai muk. Nah mungkin ada bapak ibu yang masih ingat tempo dulu pakai kaleng. Beli berasnya pakai muk saudara. Kepengennya apa? Dipasek. Betul ya? Digoyang, pepet. Takaran yang baik, ini takarannya enggak peok-peok, takarannya baik. Dipadatkan, digoncangkan. Sampai masuknya lebih banyak. Bahkan meluber, tumpah keluar. Hal pertama kita akan sama-sama melihat mengenai menghakimi. Ketika saya mempelajari hal ini, tidak ada di antara kita yang lolos dari dosa ini, saudaraku ya. Mau berapa lama usia kita, berapa banyak pelayanan kita, berapa banyak kita mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, kita semua pernah jatuh dalam yang namanya dosa menghakimi. Jadi mari kita perbaiki. Apalagi sekarang kalau kita mau jujur, kita hidup di era di mana orang itu menghujat itu bisa enak ora karu-karuan, saudaraku. Saya sungguh sangat prihatin terhadap bangsa kita yang dulunya terkenal sopan dan ramah. Tetapi itu tidak saya lihat akhir-akhir ini, terlebih di media sosial. Ada begitu banyak orang yang garang, ada begitu banyak orang yang setelah dia mengucapkan kata-kata hujat itu bisa bangga. Saya heran sekali. Moral bangsa kita perlu lagi dikembalikan, saudara. Kita tidak duduk dalam pemerintahan, kita tidak duduk dalam, kita tidak punya wewenang untuk bisa mengajar orang, memperbaiki tingkah langkah orang. Tetapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri.
Jangan dumeh karena kita melihat di televisi, melihat di media sosial, setiap hari isinya kata-kata hujat. Menghujat pemerintah lah, bahkan masuk gereja juga saudaraku. Hamba Tuhan yang satu menghujat hamba Tuhan yang lain. Anak menghujat orang tua, bahkan bukan cuma menghujat, membunuh saudaraku. Ini sudah di luar batas. Jangan sampai karena itu yang kita lihat setiap hari lantas mulut kita, pemikiran kita pun jadi ikutan seperti itu. Alkitab katakan janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Melainkan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dunia ini semakin tidak karu-karuan, dunia ini semakin hancur, dunia ini semakin garang, semakin kehilangan kasih. Tetapi anak-anak Tuhan tetap terlindung dari bahaya. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya jagai tutur kata kita. Jagai tingkah laku kita. Jagai pikiran kita. Supaya kita tidak serupa dengan dunia. Melainkan terarah serupa dengan Kristus. Mengenai menghakimi saudaraku. Alkitab katakan dengan jelas, jangan kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Orang yang menghakimi akan menghadapi penghakimannya sendiri. Suka tidak suka, terkadang kita ini lupa. Ada dua hal yang sangat harus kita ingat saudaraku. Ketika kita mulai menghakimi seseorang, ini ada dua unsur. Yang pertama kesombongan. Dan ini mengerikan karena kesombongan adalah dosa Lucifer. Selain sombong, orang yang menghakimi dua, tidak punya kasih. Ini berat. Karena apa? Allah adalah kasih. Jadi pastikan kalau dulu kita terbiasa menghakimi, kita terbiasa komentar, habis itu nggak mikir omongan kita itu nyakitin orang apa enggak. Kalau dulu kita biasa ngejudge orang, kalau dulu kita itu biasa, oh si dia mah kayak gini. Padahal belum tentu, tetapi kita bisa sok tahu, bisa pedenya ngomongnya ngawur tentang seseorang. Itu dulu. Mulai sekarang mari kita berubah. Sebab dua hal yang mencolok dari sebuah penghakiman. Dua hal yang mencolok dari sikap menghakimi. Yang pertama itu sombong. Jangan menghakimi. Mari kita buka dalam Matius pasal yang ke-6. Maaf ke-7. Matius 7. Ayat 1 sampai 5. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Ingat, standar yang kita pakai untuk menghakimi orang lain itu akan diterakan kepada kita. Matius 7 ayat 1 sampai 5 saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat genap, ayat 5 nanti kita baca bersama-sama. Saya mulai terlebih dahulu Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayat 2. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ayat 4. Sama-sama, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Hal berikutnya tentang menghakimi. Kalau tadi menghakimi itu berbicara masalah kesombongan dan tidak ada kasih. Maka hal berikutnya adalah menghakimi itu membutakan hati nurani kita, saudara. Menghakimi itu membuat kita ini hati nuraninya jadi tumpul. Menghakimi itu membuat kita ini jadi buta hati nuraninya. Dan alangkah sedihnya saudaraku. Ayat 3 dikatakan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui. Kalau peribahasa di bahasa Indonesia adalah kutu di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak tampak.
Di sini Yesus pun berkata, balok di matamu engkau tidak ketahui. Kata balok itu yang digunakan dalam bahasa aslinya memiliki arti kayu besar yang untuk menyangga rumah. Saudara. Jadi soko guru. Kayu yang untuk menyangga rumah jelas bukan kayu yang kecil. Tetapi pasti kayu yang besar. Nah, kayu sebesar itu untuk menyangga rumah itu ada di dalam mata, tetapi kita bisa merasa tidak terganggu, kita bisa merasa tidak melihat, tidak paham, tidak sadar. Sementara selumbar, saudaraku, selumbar, susup benar. Selumbar di mata saudaramu, kita bisa tahu betapa pandangan mata ini sangat keblokir, saudaraku. Terblok, terhalang oleh apa? Balok sebesar itu di dalam mata kita. Walaupun ini tentunya kiasan ya, saudara. Tetapi seperti itulah yang terjadi ketika seseorang menghakimi. Mana orang kalau lagi menghakimi disanggah, yo ndak gitu. Oh yora, saudaraku, ndak terima. Betapa menyedihkannya ketika kita ini mulai menghakimi sesama kita. Di sisi lain, kita aktif pelayanan di gereja. Ini sedih, saudara. Keluar gereja, kita bertindak sebagai orang yang seakan-akan tahu. Tapi di dalam gereja kita mengangkat tangan, kita melayani Tuhan. Ini tidak boleh seperti itu. Seharusnya tidak seperti itu. Yesus berkata, hai orang munafik. Keluarkan dulu balok dari matamu. Bukan berarti sikap hal menghakimi ini gak bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki. Lepaskan standar kita, pakai standarnya Tuhan. Menghakimi itu juga menjauhkan kita dari kasih. Padahal Allah kita adalah kasih. Kalau kita dekat dengan Bapa, itu auranya nempel. Nuwun sewu Bapak Ibu, aromanya nempel, betul ya? Kalau kita berdekatan dengan seseorang yang entah dia bau harum atau mungkin baunya apek, saudaraku. Setelah kemudian kita berpisah dengan orang itu, bau dari orang itu nempel. Kok koyo kemambon ya saudaraku ya. Kok seperti kok kecium baunya tadi itu loh. Entah itu bau wangi, entah itu bau apek. Seperti kok masih kayak kemambon. Kalau kita berdekatan dengan Allah, maka kasihnya itu nular. Pertanyaannya kalau kita ini aktif melayani, aktif beribadah, tapi kasihnya tidak nular, maka kita bisa cek, sesungguhnya kita tidak dekat dengan Tuhan. Kita hanya ikut kegiatan di gereja. Mari kita perbaiki diri dalam hal ini. Enggak peduli yang aktif apa enggak aktif. Jangan terus yang enggak aktif merasa, kapok, sing aktif diseneni karo firman Tuhan. Bejo aku ra aktif. Jangan, itu pun salah saudara ya. Kita melayani Tuhan itu harus dengan giat. Amin Bapak Ibu. Saling menasehati, saling giat melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Kan ada ayatnya dalam Ibrani 10. Marilah kita giat melakukannya sampai Tuhan datang. Tetap pelihara api, tetap pelihara semangat yang ada untuk terus melayani Tuhan dan melayani sesama. Tetapi di atas semuanya itu ternyata hanya kegiatan lahiriah ini tidak cukup loh Bapak Ibu. Kita perlu karakter Kristus itu semakin nempel dalam kehidupan kita. Kita perlu karakter Kristus itu semakin nampak dalam kehidupan kita. Dan karakter Kristus yang jelas adalah kasih. Kasih, Allah adalah kasih. Apakah kalau kita punya karakter kasih, berarti kita lantas menerima segala
segala macam dosa gitu ya saudara. Kalau ada orang berdosa ya wis ben ora popo. Bukan, Yesus tidak seperti itu. Luar biasanya Kristus itu dia concern kepada jiwa dari orang tersebut. Bukan pada dosanya. Mari kita perbaiki. Mari dalam kehidupan bersama-sama di GPDI Siloh. Dalam kehidupan berkeluarga di rumah kita masing-masing. Dalam kehidupannya dulur di gereja ini. Mari kita mau perbaiki. Tidak lagi mau menghakimi, tetapi mau belajar mengerti. Sikap menghakimi itu memang benar membutakan hati nurani dan menjauhkan kita dari kasih. Kita nggak baca ayatnya lumayan banyak Bapak Ibu. Ketika orang-orang Yahudi menghakimi Sakeus yang memanjat pohon dan kemudian Yesus mampir di rumah Sakeus. Apa yang orang-orang Yahudi itu katakan, dia mampir di rumah orang berdosa. Wah ini nyelekit sekali saudara. Mereka nggak bilang, Yesus mampir di rumah si pendek itu atau si cebol itu. Gitu aja kan sudah ngenyek ya saudaraku ya, secara fisik ya. Tapi yang mereka katakan itu bukan masalah fisiknya, bukan masalah kekurangannya, tapi yang dituding masalah dosanya. Ini orang berdosa. Wah ini ngeri loh saudara. Sanksi masyarakat pada masa itu bisa mengerikan seperti ini. Orang bisa dengan mudah langsung bukan menuding kekurangannya, bukan menuding kepada kelemahan fisiknya. Mau menyebut kayak apa sih cebol, apa sih gendut, apa sih pincang atau si apa, tidak. Tetapi langsung yang disebut dosanya saudara. Dia menumpang pada orang berdosa. Yesus itu enggak tahu Sakeus itu orang berdosa. Dia enggak layak, enggak seperti kita. Waduh ngeri saudara. Tetapi model penghakiman itu sampai sekarang masih ada. Dan akhir-akhir ini bangsa kita begitu mengerikan dalam hal penghakiman. Sampai dengan kata-kata berani melaknat orang lain. Kalau di Alkitab, mari kita tidak boleh nyepatani. Di Alkitab, saudaraku, Mikael, malaikat penghulu saja, tidak berani nyepatani setan. Ingat baik-baik dalam kitab Yudas. Mikael itu malaikat yang setiap hari memandang wajah Allah. Tetapi ketika setiap hari dia merasakan kekudusan Allah. Dia tidak berani sembrono ngomong, nyepatani. Lo yang disepatani setan. Ini sudah sak pas loh saudara. Yang disepatani iblis, ini kan bakalan masuk neraka. Itu sudah ada ayatnya di Alkitab. Iblis itu pasti masuk neraka, sudah pasti. Hanya disepatani, ayo sak pas enggak apa-apa. Tetapi Mikael tidak seperti itu. Jangan sampai karena ketika kita melihat subjek, ketika kita melihat orang lain yang menurut kita ini pantas untuk dituding kesalahannya. Jangan sampai lantas kita menggoncangkan menggeser saudaraku, menggeser karakter kita yang tadinya sudah terarah ke serupa Kristus, kepancing saudaraku, dan kemudian kita mengatakan hal-hal yang najis, hal-hal yang tercela, hal-hal yang tidak benar. Jangan geser keserupaan Kristus dan ganti dengan emosi, diganti dengan ben kapok wonge. Nggak bisa saudaraku. Keserupaan Kristus itu terlalu mahal untuk diganti. Jangan diganti ya. Kemanapun kita pergi Allah itu kasih. Dan anak-anaknya itu harus satu jalur kasih. Dunia boleh anti dengan kasih. Dunia boleh menjamur dengan penghujatan. Tetapi anak-anak Tuhan tidak terpolusi. Amin Bapak Ibu. Pastikan kita tidak goyah. Tetap serupa dengan Kristus. Jangan menghakimi. Sebab dengan penghakiman standar yang kita terapkan kepada orang lain. Itu yang akan diterahkan kepada kita saudara. Terus bagaimana kalau kita disakiti? Bagaimana kalau kita ini
difitnah kayak segala macam. Yuk belajar dari 1 Petrus 2 ya. 1 Petrus 2 ayat 23. Saya tidak cantumkan ayatnya di situ. Mari kita buka 1 Petrus 2 ayat 23. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1 Petrus 2 ayat 23. 2, 3 mulai. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. 1 Petrus 2 ayat 23. Mari kita baca sama-sama, ulang ya Bapak Ibu ya. Kalau yang LCD belum tampil, monggo buka Alkitabnya dong. Mari kita baca Alkitab kita sama-sama. 1 Petrus 2 ayat 23. 2, 3 mulai. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Tetapi ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Baik, terima kasih. Yesus itu kan Tuhan. Bahkan kita tahu besok di pengadilan terakhir, di penghakiman terakhir, siapa yang menghakimi? Yesus. Yesus itu punya kuasa di surga dan di bumi dan di bawah bumi. Tetapi perhatikan, ketika Dia menjadi manusia, ayat ini dengan jelas mengatakan ketika Dia dicaci, Dia tidak membalas. Ketika Dia menderita, tidak ngancam, titeni, tidak ada. Tetapi Ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Bayangkan saudara, ini Yesus loh. Wah, luar biasa. Ketika Dia ada di muka bumi sebagai manusia, Dia betul-betul mengambil rupa seorang hamba. Ini yang kesombongan gak bisa lakukan. Ini yang iblis gak bisa kerjakan. Iblis bawaannya sombong melulu. Itu sebabnya ada begitu banyak orang-orang yang merasa layak untuk menghakimi orang lain. Kenapa? Dia merasa diri baik. Seperti orang Farisi kan, ketika dia berdoa dalam perumpamaan yang Yesus katakan, ketika orang Farisi ini berdoa, di sana ada pemungut cukai, orang berdosa. Helah, engkau ngono kok mlebu gereja. Nek aku wis isin ra mlebu gereja. Tuhan, haleluya. Aku bersyukur Engkau Allah yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan karena kemurahan-Mu. Aku bisa berpuasa 2 kali seminggu. Aku mengembalikan perpuluhan. Aku aktif Tuhan melayani dalam bait-Mu. Enggak seperti pemungut cukai ini. Terima kasih Tuhan. Yesus bilang doa orang Farisi ini tidak dibenarkan oleh Allah. Tetapi doa pemungut cukai itu yang dibenarkan oleh Allah. Oh, apakah berarti kita harus berdosa dulu supaya doa kita didengar oleh Tuhan? Bukan begitu konsepnya. Kenapa doa orang pemungut cukai ini didengar oleh Tuhan? Karena dia datang dengan hati yang hancur. Ini yang harus dicatat. Ketika kita datang kepada Tuhan itu harus dengan hati yang hancur. Tidak bisa petentang-petenteng. Tidak bisa merasa kita tahu, merasa kita hebat, merasa pelayanan kita sudah berhasil. Tidak bisa saudara. Yang kita datang itu Allah yang memiliki semuanya. Kita mau datang dengan kebanggaan model apa? Hati yang tersungkur. Pemungut cukai ini dia datang dengan hati yang tersungkur, dengan hati yang remuk. Bahkan Alkitab nggak katakan macam-macam, dia cuma memukuli dirinya sendiri. Tanda apa? Menyesal yang dalam. Hati yang remuk kan. Kitab Yesaya kan katakan, aku Tuhan bersemayam di tempat tinggi, tapi mau berdiam dengan orang-orang yang remuk dan rendah hati untuk memulihkan semangat mereka. Yesus ketika dia menjadi manusia, dia betul-betul mengosongkan diri, betul-betul tidak membawa kemuliaannya,
Tapi dia tanggalkan semua itu. Betul-betul mengambil rupa seorang hamba. Bahkan ketika dia dicaci, Yesus gak klarifikasi, saudara. Ketika dia difitnah, dia tidak membela diri. Mari anak-anak Tuhan, kita kalau gak mau nyontoh Yesus, kita mau nyontoh siapa? Hello. Mari dong kita contoh Yesus. Kan kita anaknya Yesus. Ketika dia difitnah, ketika dia dicaci maki, ketika dia menderita, dia tidak ngancam. Tetapi perhatikan ayat ini, menyerahkan kepada dia, kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Sekian puluh tahun Yesus menjalani kehidupan sebagai manusia. Kesehariannya itu berserah kepada Bapa. Kok bisa ya? Walaupun saya percaya dulu Yesus pasti belum pernah nyanyi gandul Gusti, saudaraku ya. Kan kita yang nyanyi pagi hari ini kan keren sekali. Tepuk tangan buat Usinda. Keren sekali saudaraku ya. Terima kasih untuk pengurus, untuk para bapak pelatih juga, untuk para Usinda yang sregep sekali latihan saudaraku ya. Luar biasa, dengan rajinnya kita datang ke rumah Tuhan. Serajin itu pula kita serupa dengan Kristus. Amin. Haleluya saudaraku. Yesus ketika dia ada di muka bumi, dia menyerahkan semuanya kepada Bapa. Nah ini kita mau belajar saudaraku. Menyerahkan kepada Bapa. Kalau tidak salah di slide ke-15, kita lompat aja ya. Slide ke-15, di situ saya cantumkan 2 ayat. Dari Kejadian 39 ayat 21. Ketika kita menghakimi saudaraku dan ketika kita berusaha membenarkan, membela diri kita sendiri, maka sesungguhnya kita itu sedang tidak percaya kepada Bapa yang bisa menghakimi. Kita merasa, Bapa kowe ora iso menghakimi kok. Bapa itu tidak adil. Ya. Hati-hati. Mari Kejadian 39 ayat 21 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. 2 ayat ini saya bandingkan saudaraku. Yang pertama, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan apa Bapak Ibu? Membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Jadi rupanya selain memang karena Yusuf itu tingkah lakunya, sikapnya baik, berintegritas, ya, manis. Tapi rupanya ada faktor X, saudaraku. Yaitu Allah, Tuhan yang bekerja. Perhatikan, Tuhan itu membuat Yusuf ini kesayangan bagi kepala penjara. Kemanapun Yusuf pergi, kalau kita ikuti kisahnya kan, kemanapun Yusuf pergi, orang-orang di sekelilingnya itu sama Tuhan itu dibuat untuk jadi sayang sama Yusuf. Loh, ini Immanuel itu kayak gini nih saudara. Kemanapun kita pergi, ketika kita ini kontak sama Tuhan, ketika kita ini ada dalam hadirat Tuhan, ketika kita ini menerima kasih setia Tuhan, maka orang-orang di sekitar kita itu yang akan dibuat oleh Tuhan untuk mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya gak usah bingung ketika wah saya ini punya usaha, lah kok sebelah rumah persis. Atau lah kok depan rumah persis. Buka toko kok podoplek ciplek saudaraku. Lah kan ini berarti omset saya berkurang, keuntungan saya berkurang. Nggak usah takut. Sebab Bapa itu adil. Mari berserah kepada Bapa. Jangan lantas kita pakai kacamata balok tadi itu loh saudara. Balok di dalam mata, wah kita mulai nyinyir, mulai iri, mulai menggunting sana, menggunting sini, mulai memfitnah. Itu enggak Kristus banget. Yesus karakternya tidak seperti itu. Perhatikan, Allah berkuasa membuat Yusuf itu kesayangan. Dalam kitab Amsal dikatakan hati raja itu seperti batang air di tangan Allah. Dialirkannya kemanapun Allah kehendaki. Artinya buat Tuhan itu kalau mau ngatur hati orang gampang saudara. Tinggal diplek, betul-betul semudah membalikkan telapak tangan. Bahkan telapak tangannya enggak usah balik kalau Tuhan mikir aja jadi. Hakim-Hakim 9 ayat 23, perhatikan ini kontrasnya.
Maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelekh dan warga kota Sikhem. Sehingga warga kota Sikhem itu menjadi tidak setia kepada Abimelekh. Nah ini ayat yang lain. Abimelekh itu seorang yang jahat. Dia yang membunuh 70 anak Gideon, saudaraku. Karena apa? Dia mau jadi raja. Bayangkan, oh ngeri sekali saudaraku. Mau jadi raja bukan cuma nyingkirkan paslon-paslon lain. Membunuh 70 saudaranya. Wah ternyata zaman dulu itu kejam sekali ya saudaraku ya. Ngeri sekali. Abimelekh diizinkan berkuasa saudaraku. Dia memimpin bangsa itu secara lalim, secara jahat. Tapi sama Tuhan dibiarin. Ayat ke-22 dicatat. Setelah 3 tahun Abimelekh berkuasa. Jadi setelah dia jadi raja selama 3 tahun. Maka ayat 23. Allah membangkitkan semangat jahat. Loh gampang banget. Bukan berarti kok Tuhan itu terus membuat kejahatan. Bukan. Tapi Allah itu membangkitkan semangat jahat itu artinya membangkitkan rasa tidak senang, saudara. Jadi warga kota Sikhem yang tadinya mengeluh-elukan Abimelekh, tidak tahu bagaimana sama Tuhan itu disetir gitu aja langsung bisa tidak senang, saudaraku, sama Abimelekh. Tuhan itu maha kuasa, dia bisa melakukan semuanya. Dia bisa membuat kita ini dikasihi banyak orang. Dan dia bisa mengizinkan kita ini dibenci banyak orang. Dia Tuhan kok. Itu sebabnya kalau sekarang kita ini masih punya apa toh? Punya kerabat, punya orang yang sayang sama kita. Masih ingat ulang tahun kita. Wes dinikmati, disyukuri. Jangan jumawa. Jangan ngomong, saya ini pelayanannya yang paling top kok ya. Enggak kepake. Itu semua karena Tuhan. Saudaraku, amin. Karena Tuhan yang menggerakkan orang untuk mengasihi kita. Di sini ayat 23 Hakim-Hakim 9, lah Tuhan itu dengan gampang sekali membangkitkan semangat jahat. Artinya membangkitkan rasa tidak suka kepada Abimelekh. Itu sebabnya ketika kita difitnah, ketika kita dihakimi, ikut caranya Yesus. Enggak usah balas. Tetapi berserah. Ndak usah balas, bukan lantas ya wes saya diem neng tak dem. Wah itu juga salah saudaraku ya. Ndak boleh dendam, ndak boleh dem-deman. Tetapi apa? Yesus di sini mengatakan menyerahkan kepada Bapa. Berserah. Berapa banyak anak Tuhan curhatnya di medsos, ndak di kamar sama Tuhan. Berapa banyak, saudaraku. Ketika kita marah-marah, curhat di medsos. Di medsos itu yang baca sak Dayak loh saudara. Kita kadang ndak pelego, kita hanya mikir, wah pokoknya kepengin curhat di medsos. Pengen punya panggung kan, medsos itu kan sekarang seperti itu. Memberi kita panggung, hati-hati ya. Kita punya panggung di medsos, jangan sampai kita nggak punya panggung di surga. Karena kebanyakan kalau kita sudah asik dengan medsos, wes, ben, wes, dah, ben, dek neni moco, saudaraku ya. Kadang orang mangkal, ben tak sindir lewat medsos, ndak kacek, saudaraku. Yang baca bukan yang bersangkutan, yang baca malah ibu gembala. Nah lo, yang baca kalau ini guru sekolah minggu, yang baca muridnya. Nah lo, ayolah, mari kita perbaiki. Berserah kepada Tuhan, daripada kita koar di medsos. Lebih baik masuk kamar, kan Alkitab sudah ngajari caranya saudara. Bukan berarti kita nggak boleh mengeluh, bukan berarti kita nggak boleh sedih, nggak boleh nangis, nggak boleh jengkel. Boleh. Tapi salurkan aspirasi Anda dengan benar. Masuk kamar, Alkitab kan sudah ngajari. Masuk kamar, kunci pintu. Terus di kamar itu nangis terserah. Mau sampai pating dilewer, pating telolor ya terserah saudaraku. Pokoknya curhat cerita sama Tuhan. Yakin deh, percaya. Ketika kita sudah cerita sama Tuhan. Kita nggak akan punya waktu untuk share di medsos.
Justru yang di-share di medsos itu adem, saudara. Yang ketika orang membaca, ini muridnya, murid sekolah minggu habis dibully, dia baca status guru sekolah minggunya. Wah, ternyata seperti itu ya. Enak ya. Tante itu deket sama Tuhan. Dia jadi kuat, ini murid sekolah minggunya. Jemaat membaca status hamba Tuhan. Oh, ternyata begitu ya. Wah, puji Tuhan, hamba Tuhan yang satu ini. Jadi berkat, saudaraku. Jangan sampai orang baca status kita, loh piye kemarin aneh baru pelayanan, haleluya, haleluya. Sekarang nesu-nesu. Waduh, itu kontras sekali. Mari kita perbaiki. Mari kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mayoritas dari gereja kita adalah senior, saudaraku. Dan salah satu hal yang tidak bisa disangkal dari bertambahnya usia kita adalah kecenderungan untuk menghakimi. Karena ketika kita masih muda, kita asik dengan urusan kita sendiri, ego, tapi kegiatannya banyak. Dan ketika kita beranjak makin tua, makin banyak di rumah, anak-anak sudah keluar kota. Yang di sini itu diawasi, hati-hati. Ketika kita sendiri, awasi pikiran kita, hati-hati. Sebab di sini yang namanya tidak ada hujan, tidak ada angin, bisa tiba-tiba muncul pikiran negatif dan kita mulai menyalahkan orang lain, menyalahkan anggota keluarga kita, menyalahkan teman segereja kita. Ah, iya, harusnya gini, kemarin dia begitu, wah pasti dia itu sengaja, pasti dia itu tidak suka sama saya. Wah sesuk aku nek ketemu karo koncoku ki meh sharing, saudaraku ya, sharing tapi gibah saja nih saudara. Nggak, mari kita mau perbaiki. Pagi hari ini satu hal saja kita pelajari, masalah menghakimi. Yang kedua, yang ketiga nanti terserah kapan lain waktu. Tapi pagi hari ini mari kita mau sama-sama belajar dari Kristus. Ketika dia dicaci, dia tidak membalas. Ketika dia menderita, dia tidak mengancam. Melainkan ia menyerahkannya kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Mari kita tundukkan kepala. Pemain musik dengan kasih untuk maju ke depan. Selidiki aku, lihat hatiku. Mari kita mau kenakan karakter Kristus, mari kita mau pakai pola pikir Yesus. Pola pikir Kristus. Roh Kudus yang akan menerjemahkan lebih dalam lagi dalam kehidupan setiap kita. Yuk, mari nanti kita pulang dari sini semangat mau melakukan. Selidiki aku, lihat hatiku. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Selidiki aku, selidiki ya, lihat hatiku Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Selidiki aku sekali lagi, selidiki ya, lihat hatiku Tuhan. Tersembunyi bagi aku lihat kebaikanmu
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Efesus 3 dikatakan Allah itu sudah menguatkan dan meneguhkan kita oleh rohnya. Sehingga kita bisa berakar di dalam kasih. Kalau mungkin di hari-hari yang lalu kita masih punya ganjelan dengan seseorang. Dengan orang itu kita cenderung mudah menghakimi. Mari kita berubah. Sebab Allah sudah menguatkan dan meneguhkan kita. Sehingga kita bisa mengasihi. Sehingga kita bisa belajar memahami orang lain. Mari kita angkat pujian ini dengan lebih tenang, buka hati. Bapak Ibu yang hafal silahkan tutup mata. Bapak Ibu bisa langsung berdoa sambil ngomong sama Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha. Haleluya, 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 haleluya. Tak ada yang tersembunyi, selidiki kami Tuhan, selidiki. Haleluya, haleluya, sudah melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk serupa dengan Kristus. Amin. Sampai akhirnya Kau dapat lihat, laku lihat. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama berdiri. Laku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku, Kau dapati aku, Kau dapati aku, Kau dapati aku setia. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Allah yang luar biasa. Terima kasih.
Biarlah ini Tuhan yang menjadi wujud syukur kami kepada Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, setiap kami boleh berkomitmen, kami mau setia kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang sempurna Tuhan. Kami terbatas, kami bahkan berdosa, tetapi panjang sabar-Mu Tuhan, luar biasa. Engkau sudah menebus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Mengingatkan Tuhan, siapapun kami Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus terus membimbing kami, menerjemahkan setiap apa yang Engkau mau dalam setiap kehidupan kami. Kami mau belajar terus dekat dengan Engkau Tuhan. Kiranya pengurapan-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Sehingga ketika kami boleh Tuhan keluar, kami boleh melaksanakan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Kami mau berbuah Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Biarlah ini Tuhan yang menjadi komitmen kami. Siloh-Mu Tuhan. Sehingga ketika orang boleh Tuhan dekat dengan setiap kami berdampak dan terus memuliakan Engkau. Memberkati hamba-Mu yang sudah boleh menyarikan isi hati Tuhan. Mungkin keras buat setiap kami Tuhan. Tetapi inilah kami. Mari Tuhan bimbing kami, tuntun kami. Sehingga kami boleh terus berjalan sejalan dengan Engkau. Kami mau Tuhan, terus Tuhan Kau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Sehingga hanya nama Tuhan terus dipermuliakan. Dan kami percaya siloh-Mu Tuhan ini berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus terus bimbing kami. Kami boleh Tuhan dimanapun kami berada. Dan apapun yang terus kami upayakan Tuhan, nama Tuhan terus dipermuliakan. Mungkin saat itu Tuhan kami ingat mungkin ada yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lawat jamah sembuhkan Tuhan. Kami percaya bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Jika kami percaya mungkin kami mengalami masalah, mungkin pergumulan dengan ekonomi kami, usaha kami, perdagangan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya Tuhan, kiranya Kau buka jalan. Berikan kepada mereka tangan-tangan seperti tangan Yusuf, apapun yang dikerjakannya, berhasil nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk rumah tangga setiap kami. Kami mau Tuhan, ikatkan kami dengan kasih Tuhan. Antara suami dan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu. Mari Tuhan, kami percaya Tuhan, kami milik-Mu Tuhan. Kami ada dalam perhatian-Mu Tuhan. Sehingga kami percaya nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terus sebentar kami memberikan persembahan kami. Inilah Tuhan persembahan kami. Biar itu lahir dari kekudusan. Biar itu lahir dari pikiran yang tulus. Sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Para kolektan yang akan mengedarkan pun Tuhan berkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Desi yang sudah memberikan segala kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Tak lihat dari bawah kok kayak anchor CNN itu ya. Ibu Desi Anwar, ternyata Ibu Desi Angelina. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Amin. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Apa yang
dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Puji Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah raya yang pertama pada hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib, ajaib Allah yang ajaib, itulah Allah yang kami sembah. Tuhan Yesus Kristus namanya. Terima kasih ya Bapa yang baik, yang memberi kami kesehatan, kekuatan, memberi kami semangat untuk ada di rumah Tuhan pagi hari ini. Tuhan, Kau sudah berkati kami lewat ibadah yang kami lakukan. Pujian semuanya kami bawa, kami persembahkan kepada Tuhan tubuh jiwa roh kami. Sebab itu berkat-Mu atas setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pekerjaan-Mu pagi hari ini. Berkat-Mu atas setiap jemaat yang hadir. Tuhan, kami mau kembali ke tempat kami masing-masing dengan membawa berkat-berkat yang telah Tuhan siapkan, Tuhan sediakan bagi kami. Dan kami akan pulang dengan membawa berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus,
dalam bimbingan pimpinan penghiburannya akan menyertai kita semua mulai pagi ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Senantiasa bersyukur segala yang ku alami, yang kehendakku terjadi. Ku mau tetap bersyukur. Hari ini hari yang terbaik.